Shalom, selamat pagi jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bisa bersekutu bersama dalam ibadah online melalui rekaman video ini. Mari kita siapkan hati untuk masuk ibadah pada pagi ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, sebelum kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan mengucap syukur. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan begitu mengasihi kami dan peduli kepada kami. Terbukti kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kami juga mohon ampun Tuhan untuk dosa dan kesalahan kami perbuat sepanjang minggu yang telah lewat. Baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Tuhan kuduskan kami dan layakan kami sehingga pagi hari ini melalui ibadah online, melalui rekaman video ini kami kembali dikuatkan untuk terus melangkah pasti bersama dengan kasih karunia Tuhan meskipun di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 ini. Kami mau belajar firman Tuhan, Roh Kudus pimpin hamba-Mu dan kami semua, jemaat terkasih yang menyaksikan siaran ini, baik di rumah, baik di sekolah, baik di tempat-tempat mereka bekerja, dimanapun mereka menyaksikan siaran online ini, Tuhan memberkati sehingga pagi hari ini kami disegarkan, diteguhkan melalui firman Tuhan dan mampukan kami ya Allah Roh Kudus supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita sebagai dasar untuk kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Yang terdapat di dalam kitab Injil Markus, pasal yang ke-9, ayat 2 sampai 9. Injil Markus, pasal 9, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari membuka Alkitab masing-masing dan menyimaknya di tempat di mana kita berada. Dengan judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan konyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia kita semua yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita bisa bersekutu bersama jemaat Tuhan. Masih dengan siaran online di rumah kita masing-masing, atau di sekolah, atau di tempat kita bekerja, dimanapun kita berada. Mari dengan siaran online ini kita tetap sungguh-sungguh beribadah, memuji, dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat terkasih, di minggu ini gereja menetapkan sebagai Minggu Transfigurasi.
Kalau kita membaca firman Tuhan di situ, Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus berubah rupa dengan pakaian yang penuh dengan kemuliaannya. Dan disitulah disebut dengan transfigurasi. Terjadi perubahan wajah, perubahan bentuk dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga para murid sangat tercengang dan kaget melihat perubahan itu. Makanya disebut dengan transfigurasi, perubahan rupa, perubahan wajah. Bapak Ibu jemaat terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Berbahagialah orang yang melihat kemuliaan Allah. Dari bacaan firman Tuhan tadi kita melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Para murid melihat bagaimana Tuhan Yesus berubah rupa, berubah wajah, dan pakaiannya pun berubah menjadi pakaian yang putih berkilat-kilatan. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang memakai pakaian yang seperti Tuhan Yesus kenakan. Dan itulah terjadinya perubahan yang luar biasa yang disebut dengan transfigurasi. Namun pada pagi ini kita akan belajar bahwa kemuliaan Allah itu bukan hanya bersifat spektakuler, bukan hanya sesuatu yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tetapi kemuliaan Allah ada dalam setiap karyanya, ada dalam setiap waktu, setiap hari, setiap peristiwa. Setiap umat Tuhan pasti dapat merasakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, manusia harus belajar untuk melihat, merasakan, menyadari, dan meyakini bahwa Allah berkarya dalam hidup manusia. Dengan demikian manusia akan selalu melihat dan merasakan berkat Allah, dan itu membuat hidup manusia menjadi bahagia. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita berbahagia dan merasakan kemuliaan Allah nyata dalam hidup kita sebagai orang percaya. 3 hal yang kita pelajari secara singkat tentang bagian ini. Bagaimana caranya agar kita dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah, serta dapat membagikan kepada orang lain, dan akhirnya membuat kita berbahagia. Hal yang pertama, saudara terkasih, mari kita syukuri atas apa yang Allah sudah perbuat dan akan perbuat di dalam hidup kita. Ini bagian yang pertama, supaya kita dapat merasakan kemuliaan Allah dan kita menjadi orang yang berbahagia. Bagian yang pertama adalah, mari kita syukuri atas apa yang Allah sudah perbuat dan Allah akan perbuat dalam hidup kita. Apa saja yang Allah sudah perbuat dalam hidup kita? Tentunya setiap hari kita merasakan napas hidup yang Allah berikan secara gratis. Matahari yang bersinar meskipun musim hujan, namun matahari tetap ada sesungguhnya. Oksigen yang kita hirup, yang sekarang ini di musim pandemi ini kita melihat pada waktu orang membutuhkan oksigen dengan harga yang cukup mahal, betapa menyedihkan dan kasihan terhadap saudara kita itu. Dan kita yang mendapatkan oksigen nafas hidup secara gratis, sudah kita bersyukur dengan pemberian Allah tersebut. Apalagi yang harus kita syukuri? Keluarga yang Allah berikan kepada kita. Suami, istri, anak-anak yang meskipun mungkin ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang mengalami konflik, masalah keluarga. Tapi mari kita syukuri. Karena Allah sudah memberikan karunia tersebut. Dan mungkin pada waktu kita punya masalah, Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat menanggung masalah tersebut. Apalagi yang kita syukuri, pekerjaan yang Allah berikan, kesehatan, harta benda, dan apapun itu. Mari kita syukuri. Dan apa yang akan kita syukuri? Apa yang Allah akan perbuat dalam kehidupan kita? Tentunya kita yakini dan kita harap bahwa anak-anak kita memiliki masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, masa depan yang cerah. Dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11, dan banyak janji Allah lagi yang kita imani Allah akan perbuat dalam hidup kita. Inilah bagian yang pertama, saudara terkasih, bagaimana kita mau melihat kemuliaan Allah itu dan akhirnya membuat kita bahagia. Yang pertama adalah mari kita syukuri atas apa yang Allah sudah perbuat dan Allah akan perbuat dalam hidup kita. Dan kita akan memperolehnya, meraihnya tentunya dengan iman yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa merasakan dan akan merasakan bagaimana Allah akan perbuat sesuatu yang luar biasa, yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah itu sendiri, dan akhirnya membuat kita bahagia. Bagian yang kedua, jemaat terkasih, bagaimana caranya supaya kita melihat kemuliaan Allah dan kita menjadi orang yang berbahagia? Bagian yang kedua adalah, mari kita nikmati karya Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati karya Allah dalam kehidupan kita.
setiap hari, pasti Allah menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Dan bagian kita adalah menikmati karya Allah itu. Sekali lagi, napas hidup yang Allah berikan, pekerjaan yang Allah berikan, mari kita nikmati dan kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti firman Tuhan katakan dalam Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka pada waktu kita bekerja, tanpa ada pimpinan, sekalipun kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya Allah dimuliakan dalam hidup kita, dan kita menjadi orang yang berbahagia. Kemudian apa lagi yang harus kita nikmati? Kita menikmati harta benda yang Allah berikan. Makanan minuman yang Allah berikan kita syukuri. Jangan sering kita bersungut-sungut. Jangan sering kita mengeluh. Karena itu tidak mendatangkan kemuliaan Allah. Pada waktu saudara memiliki pekerjaan, memiliki makanan dan minuman yang cukup, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, berikanlah pada hari makanan kami yang secukupnya. Itu suatu berkat yang luar biasa, yang wajib kita nikmati, dan akhirnya kita berbahagia. Ini poin yang kedua, saudara terkasih. Kita nikmati karya Allah dalam hidup kita, dan akhirnya membuat kita bahagia. Bagian yang ketiga, yang terakhir, saudara terkasih, bagaimana caranya kita menikmati kemuliaan Allah yang membuat kita bahagia. Bagian yang ketiga adalah, mari bagikanlah karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya menikmati secara sendiri atau kita menjadi orang egois, tapi pada waktu kita sudah merasakan karya Allah, menikmatinya, jangan lupa kita bagikan kepada saudara-saudara kita apa yang Allah sudah perbuat dalam kehidupan kita. Apa saja yang Allah sudah perbuat kepada kita sebagai orang percaya. Tentunya berkat yang terbesar adalah keselamatan yang Allah sudah anugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berjanji kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karya Allah itulah yang perlu saudara-saudara dan saya bagikan kepada saudara-saudara kita yang belum merasakan karya Allah itu, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apalagi yang perlu kita bagikan? Mungkin sukacita yang ada dalam hidup kita. Karena sukacita itu datang pada waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, memiliki Roh Kudus, dan salah satu bagian dari buah roh adalah sukacita itu yang perlu kita bagikan kepada saudara kita yang mungkin masih sedih hati, yang masih patah semangat. Mari kita bagikan sukacita tersebut. Apalagi tentunya juga harta benda kita, kepandaian yang Tuhan berikan, karunia yang Tuhan berikan, dan banyak hal yang bisa kita berikan, bagikan karya Allah ini dalam kehidupan kita, dan akhirnya membuat Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saya berbahagia. Inilah 3 hal yang membuat saudara-saudara dan saya boleh merasakan kebahagiaan melalui kemuliaan Allah yang kita rasakan dalam hal-hal yang sederhana. Dalam hal sehari-hari yang kita bisa nikmati, dan akhirnya kita boleh rasakan itu dan kita boleh bagikan kepada saudara-saudara kita yang belum merasakan hadirnya kemuliaan Allah dalam hidupnya. Mari saudara terkasih, kita akan berbahagia kalau kita bisa melihat kemuliaan Allah melalui ucapan syukur, menikmati karya Allah, dan membagikan karya Allah tersebut kepada sesama kita. Biarlah di minggu transfigurasi ini kita boleh merasakan betapa kemuliaan Allah itu yang spektakuler itu pun kita bisa rasakan dalam hal-hal sederhana dalam hidup kita. Dan akhirnya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati kita, mari terus merasakan karya Allah, mari terus nikmati karya Allah, mari terus bagikan karya Allah, hingga akhirnya membuat Bapak Ibu dan saya berbahagia, dan Allah dimuliakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari, dan ya firman Tuhan ini boleh menguatkan kami bahwa Allah nantiasa mau menyatakan kemuliaannya dalam hidup kami sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Dan akhirnya membuat kami berbahagia, membuat kami bersuka cita. Dan karya Allah itu akan kami rasakan, dan akan kami rasakan, dan kami nikmati, dan mampukan kami juga membagikan pada orang-orang lain. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami tidak merasakan karya Allah. Dan kemudian Allah itu tidak nampak dalam hidup kami karena kami sering bersungut-sungut, kami sering ragu-ragu, kami sering lalai, kami sering absen menikmati karya Allah. Untuk itu kami mohon ampun Tuhan. Dan dalam firman Tuhan pagi hari ini, kami dikuatkan untuk terus melangkah pasti bahwa kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami.
Pagi hari ini kami terus membawa doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa untuk kegiatan majelis dan komisi-komisi yang ada meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, tapi biarlah kami tetap setia dalam melayani Tuhan, melayani umat Tuhan di GKPO Lanut Adi Surmarmo ini ya Tuhan. Memberkati kegiatan wilayah timur dan barat yang masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, biarlah kami dapat tetap setia pada waktu ada kegiatan akan kami laksanakan secara normal. Begitu pula kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan kesehatannya. Kami teringat akan Bapak Tri Subardiman yang sudah beberapa bulan ini mengalami gangguan fisik di bagian tulang-tulangnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan jamah memberikan kesembuhan kesehatan melalui alat-alat yang digunakan. Bahkan rencananya mau operasi, kiranya Tuhan memberikan kemampuan sehingga operasi berjalan dengan baik, sehingga beliau boleh kembali pulih keadaannya ya Tuhan. Begitu pula dengan kesehatan Bapak Ibu Rinto Herianto bersama dengan anak terkasih, Ibu Tuti Wijono bersama dengan anak-anak, Bapak Riki Pangemanan, Tuhan juga memberkati, Bapak Bejoro Yosepinto, Tuhan juga pulihkan kesehatan hamba-Mu ini, juga keluarga Bapak Budiono, Bapak Soekarno, Bapak Saman Hudi. Kami juga berdoa untuk Saudara Andi Olens, Tuhan juga berikan kekuatan kesehatannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami dalam lanjut usia mereka, kiranya mereka terus diberikan kekuatan kesehatan, menjadi berkat bagi anak menantu maupun cucu-cucu yang ada. Meskipun kegiatan mereka dibatasi karena pandemi COVID-19 ini, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita mereka untuk terus menikmati karya Allah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul mendapatkan pasangan hidup. Secara khusus kami berdoa untuk rencana pernikahan dari Mas Abraham dan juga Mbak Deborah pada hari Jumat mendatang, tanggal 19 Februari ini. Tuhan memberkati sehingga acara pernikahan kudus berjalan dengan baik dan pada akhirnya mereka membina rumah tangga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga keluarga besar dari Kalimantan yang akan hadir menyaksikan kegiatan pemberkatan nikah tersebut dan akan melayani. Tuhan berkati dan semua yang terlibat Tuhan juga memberkati. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan buka jalan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan, dan pada waktu mereka mendapatkan pekerjaan, mereka tidak melupakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang sedang bergumul mendapatkan momongan. Sudah sekian lamanya mereka berumah tangga, tapi sampai saat ini Tuhan belum mengaruniakan momongan. Untuk itu berikan kesabaran bagi mereka menanti jawaban doa daripada Tuhan saja. Kami berdoa juga untuk anak kami dalam studi mereka. Meskipun masih belajar secara online, tapi biarlah mereka tetap semangat mengikuti pelajaran dari guru-guru mereka secara online tersebut Tuhan. Dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan bagi anak-anak kami yang sedang melanjutkan studi pasca sarjananya, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa untuk Komandan Lanut Sumarmo, Komandan Depo 50 dan juga KGPB 4, memberikan kekuatan kesehatan, hikmat, kemampuan dalam memimpin lembaga-lembaga yang Tuhan percayakan ini. Juga kami berdoa untuk siswa Skadik 401, 402, 403, 404 dan 405. Tuhan berberkati dalam masa pendidikan mereka. Tuhan berikan kelancaran sehingga mereka boleh berhasil. Dan pada waktu mereka sudah dilantik, disumpah menjadi tentara-tentara yang takut akan Tuhan, mereka menjadi berkat dimanapun mereka akan berdinas ya Tuhan. Begitu pula dengan sekolah TK, SD, SMP Angkasa dan juga SMA Pradita Digantara. Tuhan berkati secara khusus untuk penerimaan peserta didik baru yang sudah dibuka ini. Tuhan juga akan mengirim para siswa untuk dapat belajar di sekolah tersebut ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Situasi pandemi COVID-19 ini yang masih terus berlangsung dan pemerintah berupaya untuk mengatasinya, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Vaksin sudah mulai dibagikan, Tuhan tolong sehingga ini salah satu cara solusi bagi bangsa dan negara kami, bahkan negara lain, untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tapi kami juga harus menjaga kesehatan kami melalui 3M atau 5M yang diterapkan oleh pemerintah. Dan pada akhirnya masalah pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini, ibadah ini, dimanapun mereka berada. Kiranya mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Mereka yang sudah punya masalah dengan keluarga mereka dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya kami terus mau menikmati kemuliaan Allah dan kami memperoleh kebahagiaan. Terima kasih Bapak juga terima kasih. Dan pada akhirnya jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.